Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando dan pada materi kali ini kita akan lanjut membahas materi baru mengenai intangible asset atau aset tetap tidak berwujud. Oke teman-teman, berarti kebalikan dari si fixed asset ya teman-teman ya, di mana fixed asset atau aset tetap berwujud tuh kita tahu pasti bentuknya tuh berwujud. Nah, berarti kalau intangible fixed asset ini berarti kebalikannya, dia nggak berwujud. Tetapi si intangible fixed asset ini dapat diidentifikasikan, teman-teman. Maksud dapat diidentifikasikan itu adalah, yaitu bisa dibedakan, teman-teman, ya. Contoh, misalkan kayak teman-teman beli lisensi YouTube, sama beli lisensi aplikasi accounting, misalkan SAP. Nah, ini kan walaupun sama-sama lisensi, tapi lisensinya ini bisa kita cari tahu nih bentuknya apa dan asalnya tuh dari mana, seperti itu. Itu ciri-ciri di mana si aset tersebut dapat diidentifikasikan. Dan yang ketiga adalah dia bukan aset moneter. Jadi aset moneter tuh misalkan seperti contohnya kayak core receivable, kemudian seperti cash atau mungkin bentuknya seperti asuransi, di mana hal-hal yang saya sebutkan tadi ini enggak termasuk ke dalam karakteristik intangible fixed asset, di mana yang namanya fixed asset sama intangible fixed asset itu ciri khasnya sama. Dia biasanya memiliki apa ya? Memiliki tujuan untuk digunakan dalam operasional dan biasanya jangka waktunya itu pasti lebih dari 1 tahun atau lebih dari satu siklus accounting. Nah, di sini teman-teman, pada saat si perusahaan itu mengakuisisi atau mendapatkan sebuah intangible fixed asset yang baru, ya, entah itu dia dari beli ya, entah itu dia dari bangun sendiri, ya, perlakuannya itu sebenarnya mirip sama PSAK 216 atau ya tentang aset tetap, di mana perusahaan itu akan mencatat seluruh cost atau biaya ya sampai aset tersebut siap digunakan. Tetapi nanti di belakang bakal saya jelasin perlakuan terhadap intangible fixed asset ini agak berbeda teman-teman sama fixed asset yang kita kenal yang berwujud ya. Nah, pada saat si perusahaan itu mendapatkan si intangible fixed asset ini dengan menukarnya dengan aset lain, maka biaya intangible asset adalah nilai wajar atau nilai yang bisa diterima dari sebuah intangible fixed asset tersebut, ya. Jadi sebenarnya sama sih kayak teman-teman eh, bikin jurnal disposal terkait fixed asset ya. Jadi perlakuannya sama, kita bakal lakuin berdasarkan fair value atau harga wajar dari si intangible fixed assetnya ini, ya. Seperti itu. Oke, teman-teman, ya, tadi saya sempat bilang sebelumnya bahwa ternyata untuk intangible fixed asset ini agak berbeda, teman-teman, perlakuan terkait dengan kapitalisasinya. Jadi gini, teman-teman. Jadi kita kenal ya, pada saat intangible fixed asset itu kita beli ya, pada saat kita beli, ya udah kalau kita beli udah jadi fixed asset apa intangible fixed assetnya, misalkan kita beli lisensi YouTube misalkan. Ya itu kan lisensi YouTube-nya tuh udah ada tuh dari lama tuh. YouTube jual si lisensinya supaya kita bisa pakai YouTube misalkan YouTube Premium gitu misalkan. Nah, tapi yang saya bahas di gambar ini adalah what if atau gimana kalau si perusahaannya itu bangun si intangible fixed assetnya tersendiri. Contoh misalkan kayak si manufaktur deh, misalkan manufaktur Indomie gitu. Nah, manufaktur Indomie kan pasti apa ya? Dia kan pasti pengen berinovasi ya, berinovasi dengan mengeluarkan rasa-rasa baru. Misalkan Indomie rasa X gitu misalkan. Nah, pada saat si sesuai nature-nya ya teman-teman, ya, sesuai sifatnya ya, intangible fixed asset itu dia nggak ada wujudnya, ya misalkan cuma rasa apa gitu ya. Rasa kan berarti ya sebenarnya yang jadi tolak ukur atau titik kuncinya tuh di resepnya teman-teman. Nah, resep bumbu si Indomie rasa X ini kan em, tujuan akhirnya adalah nanti dia bakal kita pakai untuk memproduksi Indomie rasa X secara massal gitu, misalkan ya. Nah, teman-teman, ternyata dalam apa ya, dalam proses si perusahaan manufaktur ini menciptakan Indomie rasa X ini, pasti ada istilahnya itu biaya-biaya yang dikeluarkan, ya, biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, dalam accounting kita kenal istilahnya itu research
sama development phase. Ini sudah saya bikin teman-teman ya di slide ya. Kita kenal istilahnya itu adalah research sama development phase. Nah, research itu ya masih kayak mungkin bahan apa ya? Mungkin bumbu-bumbunya pakai bahan ini gitu. Dan masih kayak ya trial and error teman-teman ya, masih kayak trial and error, mungkin mungkin campuran bumbu ini sama bumbu ini ternyata hasilnya zong segala macam. Mungkin ternyata setelah dicoba bumbu ini sama bumbu ini ternyata mungkin menghasilkan rasa yang unik tapi masih perlu diproses lagi, harus tambahin sesuatu lagi biar rasanya makin enak gitu. Nah, ini tuh kita kenal sebagai research space ya. Research space tuh ya kayak teman-teman masih trial and error, kayak kita coba-coba entah hasilnya bisa bagus atau enggak gitu. Itu kita sebut sebagai research phase. Nah, research phase ini tidak bisa kita kapitalisasi atau enggak bisa kita jadikan sebagai intangible fixed asset, teman-teman. Karena ya cuman sekadar trial and error ya ujung-ujungnya ini bakal jadi expense, teman-teman. Ini bakal jadi beban bagi si perusahaan pada akhirnya. Sehingga kita nggak boleh nih kapitalisasi pada saat si uang yang kita keluarkan ini masih bentuk yang coba-coba, bahasa kasarnya gitu. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman, mungkin si saintisnya atau si ilmuwan yang di labnya ternyata udah nemu nih, ini kombinasi yang pas itu untuk bikin Indomie rasa X ini. Ya udah, nanti selanjutnya perusahaan pasti mau bikin mau bikin sesuatu ya teman-teman, ya mau bikin sesuatu nama, misalkan Indomie rasa X gitu untuk jadi brand atau jadi label ya buat mereka memasarkan produknya. Nah, ini nih baru kita sebutnya itu di development phase. Di mana development phase ini resepnya udah final, resepnya udah di-approve, dan kita tuh lagi ngurus misalkan kayak bukan lisensi sih, kayak trademark ya, merek Indomie X ini lagi kita ajuin misalkan ke badan atau lembaga hukum yang mengurus tentang permerekan gitu misalkan. Nah, ini pada saat biaya yang kita keluarkan ya, pada saat biaya itu udah sampai di titik pada saat kita udah ngajuin dari segi legalitas ya teman-teman ya, segi legalitas biasanya ya, segi legalitasnya udah ada, lagi kita urus, lagi jalan ongoing dan resepnya pun udah final. Nah, ini nih kita sebutnya yaitu dia udah di tahap dia memiliki economic viability. Jadi economic viability itu kayak bahasa gampangnya tuh secara substance atau secara isinya dia itu udah siap buat digunakan ya. Dia tuh udah udah final atau mungkin sudah bisa digunakan untuk mengenerate income atau mengenerate sales di masa mendatang. Itu yang kita sebut sebagai economic viability. Nah, nanti terkadang ada juga nih biaya-biaya yang mungkin tidak memiliki economic viability. Misalkan kayak biaya training karyawan buat nge-trade si Indomie rasa X ini. Nah, nanti hal-hal yang kayak gini nih, ini lagi-lagi nggak bisa kita capitalize atau kita jadiin intangible fixed asset. Nanti kita bakal jadiin sebagai expense gitu ya. Ini saya harap teman-teman ngerti timeline-nya ya. Jadi intinya nanti ada dua phase yang kita kenal, yaitu ada research, di mana research ini kayak misalkan bahasa gampangnya tuh kayak fase trial and error, sama yang satu lagi tuh dia development phase. Jadi development phase ini kita anggapnya itu bahasa gampangnya tuh dia udah bisa digunakan untuk mengenerate income atau menghasilkan pendapatan. Sehingga nanti kita kenal istilah namanya economic viability. Jadi udah bisa digunakan ya untuk operasional perusahaan. Dan ini yang nanti akan kita capitalize. Oke. Nah, berikutnya adalah terkait dengan limited and indefinite life intangible asset. Jadi sebenarnya tuh mungkin saya kasih analoginya atau perbandingannya kayak land sama building. Nah, land itu bisa kita sebut sebagai indefinite life karena ya si aset tersebut tuh nggak ada umur ekonomisnya, teman-teman. Ya si aset tersebut tuh nggak ada umur ekonomisnya. Ya udah, dia pokoknya ada terus gitu. Ya. Tapi nanti kita juga kenal yang namanya itu misalkan yang sejenis kayak building, yaitu aset tetap yang bisa disusutkan. Jadi intangible asset itu sebenarnya nature-nya mirip ya,
perlakuannya itu hampir mirip dengan fixed asset yang normal. Hanya saja bentuknya aja yang nggak ada. Jadi kalau misalkan limited life intangible, misalkan kayak biasanya kayak lisensi atau mungkin trademark atau mungkin copyright itu biasanya tuh punya umur manfaat tertentu teman-teman. Biasanya dalam tahun sih untuk mempermudah ini ya, mempermudah perhitungan gitu. Nah, untuk limited life intangible fixed asset atau yang punya umurnya terbatas, ya sebenarnya sama kayak depresiasi gitu. Jadi, cuman kalau di aset tetap kan kita kenal istilahnya depresiasi. Nah, tapi kalau di intangible fixed asset kita kenal yang namanya amortisasi. Nah, amortisasi itu apa? Amortisasi adalah proses pengalokasian nilai atau harga perolehan dari intangible fixed asset pada periode di mana si intangible fixed asset tersebut bisa digunakan. Jadi sebenarnya pengertiannya hampir sama dengan si tangible atau fixed asset yang berwujud, ya. Dan nanti bisa mengkreditkan aset atau menggunakan akumulasi amortisasi. Tapi biasanya treatment accounting yang saya temuin tuh biasanya dia langsung hapus nih atau dia langsung kreditin si intangible fixed assetnya. Misalkan kayak berarti misalkan kalau kita beli lisensi kan berarti lisensi pada cash. Nah, nanti pada saat kita amortis berarti tinggal kita masukin amortization expense pada license gitu. Jadi tinggal kita hapus di sebelah kredit. Lalu berikutnya adalah kita kenal yang namanya indefinite life intangible fixed asset. Nah, ini biasanya contoh gampangnya tuh goodwill, teman-teman. Nanti kita bakal bahas goodwill di slide selanjutnya, tapi untuk intangible fixed asset yang nggak punya waktu yang terbatas seperti goodwill, itu kan kita nggak tahu tuh goodwill tuh berapa lama pemakaiannya biasanya. Nah, nanti si goodwill ini kita nggak amortize ya, kita nggak amortisasi karena periodenya nggak ada, jadi ya kita nggak bisa depresiasi teman-teman atau amortisasi ya, kita nggak bisa amortisasi si goodwill-nya. Tapi nanti ya kita akan belajar cara melakukan impairment test. Jadi impairment test ini sama seperti yang kita pelajarin di sesi sebelumnya, sesi revaluasi ya, di mana impairment test itu ya kita bandingkan nih carrying amount dengan si recoverable amount-nya. Dan biasanya untuk menjaga prinsip konsistensi itu biasanya dilakukan selama setahun sekali oleh company. Gitu. Oke, berikutnya kita belajar tipe-tipe dari intangible asset teman-teman. Yang pertama ada marketing related intangible asset. Ini gampangnya tuh kayak trademark ya. Misalkan kayak merek dagang. Misalkan contoh let's say Samsung gitu. Samsung atau mungkin merek hari-hari swalayan. Nah, itu tuh nama kayaknya, nama atau merek dagang. Nah, ini nih termasuk ke dalam kan kan ya kalau si Samsung jualan HP ya dia bakal pakai merek Samsung buat jualan HP-nya gitu. Sama kalau misalkan si tadi contoh saya Indomie ya dia jualan mie-nya pakai merek Indomie sehingga kita tahu oh ini Indomie gitu loh. Nah, itu kita sebutnya sebagai trademark ya kalau accounting-nya. Nah, nanti trademark ini contoh ya salah satu contoh dari marketing related intangible asset. Kemudian berikutnya adalah customer related intangible asset. Jadi ini nih biasanya tuh kayak database ya atau customer list biasanya. Jadi kan perusahaan atau company kan pasti punya tuh daftar pelanggan-pelanggan biasanya ya. Nah, daftar-daftar pelanggan itu kalau dia pakai apa ya? Kalau dia pakai aplikasi pihak ketiga gitu ya atau mungkin third party, nah dan itu ada kontrak tertentu, ada umurnya, si customer list-nya itu nanti dia bakal disusutin lah selama selama periode tertentu dan nanti itu kita akan amortize ya. Jadi biasanya kita sebutnya itu contohnya adalah customer list. Kemudian artistic related intangible asset. Nah, ini nih mungkin kalau teman-teman tahu itu copyright teman-teman ya, copyright. Jadi copyright itu ternyata aset perusahaan teman-teman. Jadi kalau misalkan atau hak ini ya, hak cipta ya, hak untuk menduplikat. Jadi misalkan kayak mungkin contohnya adalah rekaman audio ya, rekaman misalkan rekaman musik Terasa Teng misalkan. Dan nanti perusahaan yang punya apa ya, yang punya hak untuk menduplikat si apa musik atau audio Terasa Teng, nah dia punya ini nih, dia punya hak untuk menduplikat. Jadi termasuk contoh dari artistik. Jadi artistik tuh bisa contohnya kayak mungkin tadi rekaman lagu atau mungkin contohnya kayak hak
hak lain lah ya, yang biasanya tuh berbau seni biasanya ya. Film juga bisa tuh, film juga bisa. Nah, film tuh nggak boleh sembarangan di copy. Nanti kan film kan pasti ada hak copyright-nya segala macam itu tuh termasuk contoh artistic related intangible asset. Berikutnya adalah kontrak related. Jadi kontrak related tuh misalkan kayak teman-teman beli apa ya? Teman-teman beli lisensi SAP. SAP itu aplikasi accounting teman-teman. Jadi misalkan teman-teman beli lisensi Accurate. Nah, mungkin udah belajar SIA ya. Nah, SIA tuh ada aplikasi teman-teman belajar namanya Accurate. Nah, nanti uh, Accurate ya, itu kan pasti dia apa ya? Dia bakal kita pakai atau kontraknya tuh bakal ada karena kan ini kan kita ngomongnya kontrak ya, kontrak related. Jadi si kita beli kontrak untuk pakai si Accurate atau pakai si SAP-nya ini selama periode tertentu. Nah, ini nanti juga bakal kita amortize ya sesuai dengan umum manfaatnya. Atau mungkin contoh lainnya dari kontrak related nih franchise. Nah, contohnya kayak KFC, McD, kayak gitu-gitu, Starbucks. Nah, itu tuh masuk ke dalam kontrak related intangible asset. Jadi kayak teman-teman beli apa ya, beli namanya, beli SOP-nya, dan nanti teman-teman tinggal implementasiin si apa ya, si SOP-nya ini ke dalam operasional teman-teman sehingga itu bisa menjadikan income gitu. Walaupun pakai namanya tuh merek lain, ya merek yang teman-teman beli seperti itu. Kemudian terakhir teknologi related intangible asset. Nah, ini nih sebenarnya teknologi ini agak luas ya teman-teman ya. Intinya tuh dia terkait dengan misalkan kayak apa ya? Misalkan kayak security system gitu. Nah, itu kan terkait banget ya sama teknologi ya atau perlindungan dari firewall gitu-gitu. Itu contoh-contoh yang teman-teman bisa masukin sebagai teknologi related intangible asset. Jadi itu biasanya ada periode waktunya juga kalau teman-teman beli kontraknya nanti bakal diamortize sesuai dengan umur manfaatnya. Ya. Oke, berikutnya, ini yang saya tadi ngomong di depan, ini kita bakal bahas dikit mengenai goodwill. Cuman goodwill ini kalau teman-teman belajar di Inter 1 tuh masih dasar ya teman-teman, yang masih basic. Karena sebenarnya goodwill ini nanti bakal teman-teman temuin di mata kuliah akuntansi lanjutan 2. Nah, ini kita bakal bahas goodwill ya 1 semester teman-teman. Cuman di sini nih kita cuma pengenalan aja. Jadi goodwill itu sebenarnya adalah bahasa gampangnya ya, itu kelebihan bayar teman-teman. Ya, goodwill tuh lebih bayar. Lebih bayar atas apa? Lebih bayar atas perusahaan yang kita akuisisi. Nah, contoh gampangnya misalkan teman-teman, nah ini saya ada contoh, tapi nanti saya bakal jelasin ke belakang. Intinya, teman-teman misalkan nih punya barang ya, punya barang. Misalkan company punya harga tuh sebenarnya cuman 100 misalkan ya. Company itu punya punya harga 100. Tapi teman-teman beli di harga 120. Lebih gede dong ya, lebih gede selisihnya tuh udah 20. Nah, 20-nya ini yang bakal teman-teman akuin sebagai goodwill, teman-teman, ya. Gitu. Jadi goodwill sederhananya adalah teman-teman bayar lebih atas barang yang sebenarnya itu harganya tuh nggak semahal itu. Cuman lagi-lagi karena company itu apa ya? Company kan istilahnya nggak mau rugi nih. Company yang akuisisi kok nggak mau rugi tuh. Ya udah saya bayar harga yang lebih gede tapi saya nggak mau ngakuinya sebagai loss. Karena kan kalau biasanya kita kenal kalau kita beli barang harga lebih tinggi selama ini teman-teman kenalnya loss, 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 tapi ternyata enggak. Ternyata ada pendekatan lain ya di mana perusahaan itu bakal nyatet sebagai goodwill. Nah, goodwill teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman belajar, ini saya sedikit spill materi yang sebenarnya ini bukan bagian dari Inter 1, tapi nanti saya bakal teman-teman bakal ketemu di semester 5. Jadi sebenarnya teman-teman, goodwill itu dihasilkan dari proses akuisisi. Baik akuisisi yang menggunakan aset acquisition ataupun stock acquisition. Nah, simpelnya gini teman-teman. Kalau aset acquisition, teman-teman itu beli full company-nya, beli 100% ya, beli full atau beli 100%-nya. Ini aset acquisition. Jadi ya, untuk perlakuan menggunakan aset acquisition, teman-teman akan mengukur fair value of net asset ya, fair value of net asset sama implied offering price-nya ya. Di sini kalau misalkan ternyata ini implied atau IV ya, implied offering price atau implied value atau IV
itu tuh yang kita keluarkan, bahasa gampangnya teman-teman. Jadi yang kita bayar, yang kita korbankan, yang kita keluarkan itu kita kenal nanti istilahnya itu implied offering price. Nah, si implied offering price ini, ya implied offering price, nanti kita kan beli. Nah, kita nilai dong, ya kita nilai dong, atau kita appraisal dong kita appraise dong si company-nya. Nah, ternyata kalau misalkan nilai company-nya itu lebih kecil ya, lebih kecil. Ini kan kecil nih ya. Jadi 5750 sama 3659 500. Nah, kalau misalkan lebih kecil si fair value of net asset ya. Net asset tuh berarti equity dikurang liability ya. Equity dikurang liability itu net asset teman-teman namanya. Nah, nanti kalau kita bandingin si implied value atau implied offering price dengan fair value ternyata lebih besar implied value-nya, sebenarnya kita rugi karena kita keluarin uang yang lebih gede. Cuman company nggak mau ngakuin sebagai rugi, dia bakal lakuin sebagai goodwill. Ya, gitu. Goodwill tuh bahasa Indonesianya tuh nama baik ya teman-temannya. Nama baik. Jadi ya company mengakui sebagai nama baik ya karena company yakin lah si company ini di masa mendatang tuh bakal profitable lah, bakal menghasilkan keuntungan. Makanya dia bakal lakuin sebagai goodwill. Kalau misalkan kebalikan, berarti kita akunya sebagai gain on acquisition di sebelah kredit. Ya, logikanya seperti itu. Kemudian, kita kenal yang namanya itu istilah yang namanya stock acquisition. Nah, stock acquisition ini terjadi pada saat company-nya itu nggak beli full 100%, melainkan ada porsi tertentu yang tidak dibeli oleh perusahaan. Porsi yang tidak dibeli oleh perusahaan kita kenal sebagai yang namanya NCI atau non-controlling interest, atau kita kenal bahasa Indonesianya itu NCI itu sebagai kepentingan non pengendali. Nah, di sini sama kasusnya dengan yang di gambar sebelahnya, itu ada implied value. Implied value itu ya berarti barang-barang yang kita korbanin ya. Jadi yang kita korbanin tuh sebesar 3.400.000. Kemudian ini bakal kita alokasikan ya ke si parent sama si NCI-nya. Harusnya ini sebesar 25% ya teman-teman ya. NCI-nya sebesar 25%. Ya nanti tinggal kita hitung tuh ya. Nanti tinggal kita hitung tuh posisinya tuh. Pada saat ternyata implied value kita 3,4 dan ternyata book value of equity-nya adalah 3.240, maka kita tuh kelebihan bayar. Kelebihan bayarnya inilah nanti yang bakal kita akuin sebagai goodwill. Gitu. Jadi konsep goodwill tuh lebih bayar teman-teman ya. Singkatnya tuh kayak gitu. Lebih bayar atas apa? Lebih bayar atas apa yang kita bayarkan dengan apa yang kita dapatkan. Di mana yang kita dapatkan itu dalam tanda kutip sih kepemilikan atas perusahaan yang lain. Gitu. Ya. Cuman goodwill itu biasanya munculnya ketika konsol yang teman-teman ya. Konsol itu kalau yang teman-teman masih ingat teori AD2, teman-teman belum ketemu sih di sekarang sih kalau yang belajar Inter. Konsol itu terjadi pada saat kepemilikannya di atas 50%. Jadi dia beli sahamnya di atas 50%. Gitu. Oke. Berikutnya tuh ada impairment of limited life intangible. Jadi kalau misalkan limited life intangible, jadi dia itu sebenarnya konsepnya sama ya, kayak si impairment di sisi sebelumnya. Jadi kalau misalkan ternyata carrying value lebih besar daripada recoverable amount, maka terjadi impairment. Dimana carrying value itu yang saya jelasin di pertemuan sebelumnya, carrying value itu book value-nya, terus recoverable amount itu fair value-nya. Jadi kalau misalkan book value-nya melebihi fair value, kita rugi, makanya kita ada impairment. Dan jangan lupa, nanti kalau misalkan ada impairment, maka nanti bisa terjadi yang namanya recovery of impairment loss. Dan recovery-nya itu nggak boleh melebihi dari impairment yang sudah kita akuin sebelumnya. Ini sudah saya jelaskan juga ya di sesi sebelumnya. Oke, saya rasa itu dulu untuk teorinya. Berikutnya kita langsung lanjut ya untuk pembahasan problemnya. Oke, di sini kita bakal membahas problem 5 ya dari modul akuntansi menengah satunya ya. Di sini kita akan bahas problem 5, langsung saya scroll ya. Langsung saya scroll, kemudian oke. Di sini kebetulan bisa muat ya satu screen gini, jadi saya kecilin aja. Ini juga saya kecilin sedikit biar masuk semuanya. Dimana di sini ada Bernard Ltd yang merupakan produsen konsumen kartun yang beroperasi di Paris ya. Berikut adalah list intangible fixed asset-nya pada tanggal 1 Januari 2025.
Ada license, paten, customer list. Nah, ini saya langsung copy aja teman-teman ya di coret-coretan saya. Cuma nanti kalau di kertas ujiannya teman-teman tinggal coret-coret aja sih di sebelah kanan sih kira-kira berapa tuh amortisasinya. Dan biasanya biasanya sepanjang yang saya tahu nih ya dan di dunia profesional pun semua penyusutan itu selalu pakai semua amortisasi itu biasanya selalu menggunakan metode garis lurus. Jadi biar nggak ribet teman-temannya. Jadi jangan jangan bikin ribet hal yang gampang gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman disuruh seperti biasa membuat semua jurnal dan nanti termasuk jurnal penyesuaian ya. Seperti biasa ya, accounting tuh kalau nggak jurnal ya jurnal penyesuaian biasanya. Nah, di sini saya ada ralat ya, di mana yang ini nih dihilangkan aja teman-teman ya. Bagian kalimat yang di tengah ini kita hilangkan aja. Ya, kita hilangkan. Saya blok dulu ya biar ini. Bagian yang ini kita hilangkan aja. Oke. Kita hilangkan. Oke, berikutnya kita langsung masuk ke pembahasan problemnya. Di sini dia bilang buatlah jurnal terkait dengan akuisisi seluruh aset tak berwujud. Ya udah, berarti tinggal masukin aja nih masing-masing. Yang pertama ada license. License dibelinya kapan? Belinya 3 Oktober 2022. Jurnalnya gampang ya, tinggal license pada cash. Nilainya sebesar 420.000. Ini kayak jurnal beli biasa aja gitu ya, jurnal beli biasa, jadi nggak perlu mikir. Berikutnya jurnal paten dibeli 27 Juni 2023. Polanya sama, paten pada cash ya. Jadi asumsinya kita beli semuanya secara tunai. Paten pada cash sebesar 600.000 dan terakhir customer list 28 Januari 2024 tinggal masukin customer list pada cash. Oke. Langkah berikutnya adalah teman-teman baca nih problemnya. Gimana pada tanggal 11 Januari 2025 si company kita itu mengakuisisi Lupico dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 2.200.000. Pada tanggal tersebut, posisi aset liability Lupico adalah sebesar 2,8 juta sama 1.150.000 ya. Dan selisih akan dialokasikan ke goodwill dan akan dilakukan penilaian secara berkala. Oke. Ini berarti transaksi pertama ya teman-teman ya. Transaksi pertama teman-teman diminta untuk mencatat jurnal akuisisinya ini. Ya, karena nanti ini bakal muncul goodwill atau enggak gain on acquisition. Tapi harusnya kalau di Inter 1 tuh pasti semuanya goodwill biasanya ya. Karena kita masih belajar intangible-nya, bukan si gain-nya posisinya. Oke. Pada saat teman-teman mengakuisisi sebuah perusahaan, maka teman-teman tuh catat aja tuh mentah-mentah. Karena di sini dia bilang mengakuisisi Lupico, berarti saya asumsinya tuh tadi kalau di teori tuh dia asset acquisition, di mana dia beli seluruhnya. Oke. Nah, pada saat kita mengakuisisi sebuah company secara keseluruhan atau asset acquisition, ya udah kita nggak perlu mikir teman-teman, kita nggak perlu pusing-pusing, tinggal catat aja tuh sesuai dengan apa yang dikasih tahu di soal. Dia ngapain? Dia mengeluarkan uang tunai. Berarti mengeluarkan uang tunai di sebelah kredit ada cash ya. Sebelah cash ada kredit. Nilainya sebesar 2.200.000, gampang ya, tinggal kopas aja. Kemudian dia bilang ada aset dan liability yang dimiliki. Jadi karena dia mengakuisisi, akuisisi itu sebenarnya kan beli company atau beli perusahaan. Jadi kalau dia beli perusahaan ya dia beli semuanya, dia beli asetnya, sama dia juga beli tuh, ngikut tuh si utangnya teman-teman ya. Jadi dia beli aset sama dia beli utangnya sekaligus, nggak boleh milih. Jadi kita catat aja tuh, aset kan berarti bertambah di sebelah debit, berarti kita catat aset ya. Asetnya tuh sebenarnya bisa macam-macam sih, bisa AR, bisa inventory atau mungkin building segala macam. Tapi di sini karena soalnya itu simple ya, disimplified, digampangin, jadi semuanya langsung ditulis aja aset gitu bentukannya. Aset nilainya sebesar 2,8 juta. Dan di sebelah kredit itu ada liability. Ya sesuai saldo normal ya teman-teman ya, liability karena dia bertambah nilainya sebesar 1.150. Nah, di sini sebenarnya teman-teman udah bisa lihat nih, bahwa ternyata yang kita keluarkan kan segini nih, yang kita keluarkan 3.350. Tapi ternyata yang kita dapetin tuh cuma aset sebesar 2.800.000. Berarti selisih ya teman-teman, yang masih selisih, dan selisihnya ini ada di sebelah debit dan akan kita akuin sebagai goodwill atau nama baik ya,
goodwill atau nama baik. Nilainya sebesar 550.000, tinggal selisih aja ya, selisih. Itu namanya goodwill. Oke, cukup harusnya sampai sini cukup paham ya teman-teman ya, karena cuma nyatetnya tuh kayak normal doang. Oke, berikutnya kita masuk ke tanggal 20 Mei 2025. Nah, ini tadi ada sedikit revisi ya. Ini diabaikan aja yang saya tandai warna merah ini ya. Ini diabaikan aja. Oke. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2025, Bernard mengalami tuntutan hukum dari Pobiko terkait isu dengan paten Bernard. Hasil keputusan sidang dibacakan dan menyatakan bahwa Bernard Ltd memenangkan kasus tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah sebesar $120.000 dan seluruh biaya dikapitalisasi oleh Bernard Ltd adalah paten dan menambah umur manfaat selama 2 tahun. Oke, ini sebenarnya kasusnya sama nih ya, sama nih kayak yang kita pelajari di sesi sebelumnya tuh terkait dengan capital expenditure ya. Capital expenditure. Nah, kalau capital expenditure teman-teman seperti biasa ya, kita bakal cari tahu dulu berapa sisa umur manfaat, berapa sisa si asetnya tersebut. Nanti kita bakal cari berapa rate barunya. Polanya sama ya teman-teman ya, polanya berulang sama dengan materi revaluasi kemarin. Jadi untuk jurnalnya sebenarnya gampang, tinggal kita masukin aja paten pada cash ya, paten pada cash. Oke. Nah, paten pada cash amonnya berapa? Amonnya sebesar 120.000 karena amonnya di soal bilangnya sebesar 120.000 ya. Gampang, nggak usah mikir. Ya, jadi permasalahan adalah gimana cara kita ngitung berapa rate amortisasi yang barunya. Ya, sama kemarin kayak capital expenditure kita ngitung rate barunya tuh yang makan waktu. Nah, di sini kita bakal breakdown dulu ya seperti biasa. Kita masukin berapa amortisasi yang accumulated ya teman-teman ya. Kita hitung berapa accumulated amortisation-nya. Nah, ini kan dia dapat paten itu dari 2023. Berarti 2023, 2024, sama 2025 kita hitung semua. Oke. Nah, untuk rate-nya sebenarnya tinggal kita tinggal kita lihat aja dah dari tabel ya. Dimana kan strike line. Jadi nggak ada nilai sisa ya biasanya dan pasti ya si intangible fixed asset itu nggak ada nilai sisanya. Jadi tinggal kita bagi aja. Rate-nya itu berarti per tahun 600.000 dibagi sama 10 ya. 600.000 dibagi sama 10 cuman karena di tahun 2023 itu dia dapatnya di pertengahan tahun. Jadi kita kalinya 6 per 12. Hasilnya adalah sebesar 30.000. Di 2024 itu full, berarti tinggal dibagi aja. 600.000 dibagi 10, hasilnya adalah sebesar 60.000. Dan terakhir di tahun 2025, oh ini Mei ya teman-teman ya, ini bulan Mei, sorry. Ini tadi belum saya revise, 20 Mei 2025. Nah, di bulan Mei itu, berarti kan baru 5 bulan nih, berarti tinggal kali aja nih, 60.000 ya. 60.000 dapat dari 600.000 bagi 10, terus dikali dengan 5 per 12. Hasilnya adalah sebesar 25.000. Maka total amortisasi yang telah terjadi dari tanggal dia dapat sampai per tanggal 20 Mei 2025 itu segini teman-teman ya. Segini nilainya sebesar berapa nih? 115.000. Jangan lupa untuk cari book value-nya itu tinggal kita kurangin aja nih. Berarti 600.000 dikurang dengan 115.000 ini. Maka hasilnya book value-nya adalah sebesar 485.000. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa untuk si amortisasi ini ya, seperti biasa nanti kita bakal buat AJP nih ya. Kita bakal buat AJP untuk si amortisasi di tahun berjalan. Nah, amortisasinya ini jangan lupa angka yang di tahun 2025 tuh kita nggak bikin AJP teman-teman per tanggal 20 Mei ini. Jadi kita nggak bikin nih AJP per tanggal ini, tapi kita nanti tumpuknya tuh di akhir tahun. Makanya nanti angka yang 25.000 di 2025 ini nanti bakal masuk ke si AJP-nya. Ini saya tandai warnanya merah ya, supaya nanti teman-teman tahu nih ada tanda khusus nih terkait si angka tersebut. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah seperti biasa teman-teman cari nih remaining umur ekonomis atau remaining useful life-nya ya. Nah, remaining useful life. Nah, cara cari remaining useful life tuh sebenarnya tadi kan kita udah hitung nih. Kita udah hitung tahun 2023 dia susutin 6 bulan. Terus di 2024 full 12, berarti 6 tambah 12 itu berapa? 18 ya, 6 tambah 12.
Terus terakhir 18 ditambah dengan 3. 18 ditambah dengan 5 ya, 18 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 23. Jadi perhitungannya adalah untuk mencari remaining umur manfaat atau umur ekonomisnya, kan kebetulan di soal ini nih dia nggak genep ya, angkanya tuh nggak genep setahun teman-teman ya, angkanya tuh nggak genep setahun. Jadi ya udah karena nggak genep setahun angkanya, jadi kita lagi-lagi breakdown-nya itu dalam satuan bulan aja ya, dalam satuan bulan supaya ini nanti hasil perhitungannya tuh nggak jelek teman-teman angkanya. Oke. Jadi 10 tahun dikali dengan 12 ya, karena setahun tuh 12 bulan. Lalu dikurang dengan 23. Tadi 23 tuh saya udah jelasin ya, dapatnya dari tahun 2023 selama 6 bulan, 2024 12 jadinya 18 bulan, terus terakhir ditambah dengan 2025 selama 5 bulan, hasilnya 23. Maka remaining useful life-nya atau remaining umur ekonomisnya sebesar 97 bulan. Dan dengan adanya pertambahan si patennya ini ya, maka kita tambahin nih book value-nya. Jadi new book value-nya adalah kita masukin berapa remaining book value yang sebelumnya ditambah dengan penambahan intangible fixed asset-nya yang terjadi atas transaksi ini, di mana pertambahannya sebesar 120. Ya udah, berarti ditambahin aja, maka nilainya sebesar 605.000. Dan untuk remaining useful life atau remaining umur ekonomisnya, caranya berarti tinggal kita tambahin ya. Tinggal kita tambahin 97 yang tadi. 97 ditambah dengan 2 dikali 12. Kenapa 2 dikali 12? Karena di sini dengan adanya transaksi ini menambah umur manfaatnya selama 2 tahun. Berarti tinggal dikalikan 2 per 12 karena dalam setahun ada 12 bulan. Oke. Maka kita dapat sisa umur ekonomisnya adalah 21 bulan. Ya, ini dalam bulan ya, biar nggak salah gitu. Nah, terakhir tinggal kita cari nih berapa new rate-nya. Maka new rate-nya adalah, karena ini nggak ada nilai sisa dan segala macam, tinggal langsung bagi aja. Berarti 605 dibagi dengan 121.000. Maka hasilnya adalah sebesar 5.000 per bulan. Ya, jangan lupa, jangan salah hitung, ini per bulan. Nanti jangan lupa angka ini masuk ke adjustment kita. Ya, karena ini nanti buat ngitung perhitungan di tahun berjalan. Ya, ini per bulan ya. Jadi ini per bulan, nanti masuk, saya tandain aja ya. Per bulan. Oke. Next, berikutnya kita bahas terkait yang di kalimat berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2025, diketahui bahwa Goodwill memiliki value in use sebesar 240.000, fair value sebesar 280, dan cost to sell sebesar 60.000. Nah, ini ya pasti impairment ya teman-teman ya. Kalau udah bahasa value in use, fair value, dan less cost to sell itu pasti bahasnya ke impairment. Oke. Nah, sekarang langkahnya sebenarnya sama dengan yang kita pelajarin di materi revaluasi kemarin. Jadi, pertama-tama kita cari dulu berapa recoverable amount-nya. Recoverable amount, kalau yang kita bahas di sesi sebelumnya ya, recoverable amount itu adalah mana yang lebih tinggi ya, mana yang lebih tinggi. Jadi recoverable amount tuh kalau saya jelasin di kelas kemarin itu fair value-nya, ya, fair value-nya berapa. Tapi fair value-nya di impairment itu beda perlakuannya. Bukan beda perlakuan, tapi beda cara nyarinya. Fair value-nya itu adalah mana yang lebih tinggi antara fair value less cost to sell sama value in use. Fair value less cost to sell itu berarti harga pasar dikurang dengan biaya untuk mengeluarkan si aset tersebut. Sama berikutnya kita kenal yang namanya value in use. Value in use itu adalah present value atas nilai aset yang sekarang. Oke, di sini kita dapat info bahwa fair value-nya sebesar 280 dan cost to sell-nya sebesar 60.000. Berarti tinggal dikurangin aja tuh, berarti 280 dikurang dengan 60.000. Hasilnya adalah sebesar 220.000. Lalu value in use-nya adalah sebesar 240.000. Ya udah, mana yang lebih tinggi? Jelas nilai value in use-nya. Sehingga nilai value in use ini bakal kita turunin nilainya, bakal kita naikin nilainya menjadi recoverable amount.
Recoverable amount seperti yang saya jelasin ini adalah fair value-nya. Nah, fair value-nya udah dapet, maka sekarang tinggal kita cari carrying value-nya. Nah, cara cari carrying value gimana? Nah, carrying value-nya tinggal kita kopas aja nih. Tadi nih dari si hitungan-hitungan kita di awal tahun nih, ya, yang ini, yang goodwill yang ini. Maka kita punya book value-nya sebesar 550, ya. Kan goodwill kan nggak kita susutin ya. Goodwill tuh nggak ada masa manfaatnya, teman-teman. Jadi kita cara apa ya? Cara ngelakuinnya adalah dengan cara kita ngurangin nilai goodwill tuh ya dengan impairment test ya, teman-teman ya, kalau nilainya berkurang. Oke. Sekarang kita punya book value segini ya, ini carrying value kita segini atau book value kita segini, dan di pasar tuh fair value atau recoverable amount-nya 240. Jelas kita mengalami rugi, teman-teman. Ruginya akan kita catat sebagai loss on impairment. Oke, loss on impairment pada goodwill. Ya, jurnalnya sama kok, sama kayak yang di pertemuan sebelumnya, cuman ini cuman ganti topik doang, teman-teman. Nah, nilainya adalah sebesar 550.000 dikurang dengan si 240.000 yang merupakan recoverable amount. Maka nilainya adalah sebesar 310.000. Oke. Kemudian untuk jurnal penyesuaiannya ya, untuk jurnal penyesuaian berarti kita bakal bikin amortisasi untuk tiga intangible fixed asset yang kita udah tahu sebelumnya. Cuman tadi jangan lupa si paten itu omongnya berubah ya. Jadi nanti kita harus hati-hati di bagian patennya. Yang pertama adalah license. Jadi license kita amortize atau kita amortisasi jurnalnya adalah berarti amortization expense pada license. Oke. Nilainya gimana? Nilainya tinggal kita cari aja nih. Kan dia kan udah full ya. Dari tahun-tahun sebelumnya tuh kita udah punya isi license. Nah, di sini dia bilang selama 7 tahun cost-nya 420 berarti tinggal dibagi aja nih. 420 dibagi sama 7. Oke, nah hasilnya 60.000. Ya. Terus berikutnya terkait si paten. Nah, yang paten yang harus hati-hati ya. Yang paten karena dia tadi ada perubahan nilai ya, perubahan nilai, jurnalnya sama, amortization expense pada paten. Cuman jangan lupa ya teman-teman ya, bahwa si paten ini kan dia ada 2 periode nih. Ada yang periode porsi Januari sampai Mei ya, porsi Januari sampai Mei, sama porsi Juni sampai Desember. Jadi ini saya tulis saja kali ya. Ini saya tulis saja kali. Ini porsi Januari sampai Mei. Terus ini porsi Juni sampai Desember. Oke. Untuk yang porsi Januari sampai Mei itu semuanya udah jelas nih. Tadi kita udah hitung. Nilainya adalah sebesar 25.000. Oke. Straightforward semuanya. Karena kita udah hitung. Kemudian untuk Juni sampai Desembernya itu kita harus hitung lagi teman-teman. Karena kan yang tadi kita dapat tuh yang new rate ya. New rate ini kan berarti 5.000 per bulan. Dari 5.000 per bulan dari bulan Juni sampai ke Desember. Berarti 12 dikurang 6 ya. 12 dikurang 6 hasilnya 6. Terus ditambah 1 jadinya 7. Berarti dikali sama 7. Maka hasilnya adalah sebesar 35.000. Nah, totalnya ya, total dari si amortization expense yang punya paten adalah sebesar 60.000. Dapatnya dari mana? Tadi dapatnya dari penyusutan di awal tahun, amortisasi di awal tahun, ya ke bawahnya penyusutan mulai teman-teman ya. Jadi amortisasi di awal tahun dari Januari sampai Mei, kemudian ditambah dengan amortisasi dari periode Juni sampai Desember, sesuai dengan hitungan kita tadi. Oke, maka dapat nilainya sebesar 60.000. Dan nanti kita bakal hitung ya terakhir untuk si customer list-nya. Jurnalnya sama, amortization expense pada customer list ya. Nanti langsung dihapus si intangible fixed asset-nya. Untuk amount-nya adalah berarti 240.000 selama 4 tahun. Berarti 240.000 dibagi sama 4. Hasilnya adalah sebesar 60.000. Ya, kebetulan yang namanya aja soal, jadi ya angkanya dibikin bagus ya teman-teman ya. Kebetulan di sisi ini angkanya dibikin bagus. Jadi semua amortisasinya 60.000. Padahal ini kalau di dunia nyata hampir nggak mungkin ya teman-teman. Tapi lagi-lagi yang namanya soal, ya semuanya bisa dibuat-buat. Oke. Jadi ini kurang lebih materi untuk intangible fixed asset.
nanti intangible fixed asset itu kalau nggak salah di UAS tuh dia bakal nyampur sama materi impairment teman-teman. Jadi nanti bakal ada soal terkait dengan si revaluation sama impairmentnya sendiri, tapi nanti juga bakal ada sedikit diselipin terkait dengan si intangible fixed assetnya. Tapi kalau nggak salah itu nggak banyak sih porsinya sih harusnya sih. Paling ya dikit-dikit doang. Kayak misalkan kalau dia beli paten gimana, nanti ya tinggal dibikin lah jurnal amortisasinya satu gitu, misalkan ya. Harusnya nggak sedetail seperti di soal ini ya. Oke, itu saja teman-teman untuk materi pertemuan pada kali ini. Cukup singkat ya, dan materinya mungkin nggak sepadat yang saya jelasin di minggu-minggu sebelumnya. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada salah kata dan sebagainya, ya saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di pertemuan sebelumnya ya, sisa beberapa pertemuan lagi. Sekian dan